Salam, berjumpa kembali dalam berita hidup baru New Life News NLN yang ke-82. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Malam hari ini kita akan merenungkan firman bersama-sama dan nanti kita juga akan berdoa bersama. Mari saudara siapkan hati, pikiran, rohani kita semua masing-masing dan menerimalah kebenaran dari Tuhan. Mari kita berdoa sebelum menerima firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat waktu ini kami bisa kembali dalam berita hidup baru. Biarlah Engkau bekerja atas kami semua lewat berita hidup baru ini. Ada banyak kami yang dikuatkan dan bisa berjalan sesuai dengan kebenaran. Segala kegelapan yang ingin mencuri firman, patahkanlah dalam nama Yesus. Bukalah hati pikiran rohani kami semua untuk menerima firman dari Tuhan. Urapilah hamba-Mu, pakailah sesuai dengan kehendak-Mu. Bekerjalah oleh kuasa Roh-Mu yang kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan malam hari ini terambil dari Kejadian 25, lanjut setelah Kejadian 24, di mana kita melihat utusan yang berhasil, bagaimana Ishak mendapatkan Ribka oleh karena Abraham mengutus hambanya dan berhasil. Lebih jauh kita bisa lihat lagi di pasal 25 ini ayat 1 sampai 11. Tapi kita baca lompat saja. Dikatakan di dua hal itu bahwa Abraham mempunyai istri lagi, gundik lagi setelah Sarah mati. Dan gundiknya itu bernama Ketura. Di dalam gundik yang nama Ketura ini kita melihat bahwa ada 6 orang anak dari Ketura, dan kita bisa melihat apa yang diceritakan di sini menjadi dasar juga untuk kita berjalan di saat-saat sekarang ini juga, bagaimana kita belajar dari seorang Abraham yang walaupun punya beberapa gundik, selain istri sahnya adalah Sarah dan juga mempunyai beberapa orang anak, tetapi kalau paling tidak Ketura ada 6, Sarah hanya 1, dan Hagar juga hanya 1, maka 8 orang. Tetapi kita melihat bagaimana Abraham hanya mempersiapkan semua dengan baik supaya keturunannya itu yang dari garis yang Tuhan tetapkan itu bisa jalan di dalam kebenaran yang dari Tuhan. Kita melihat keturunan Abraham menyiapkan generasi baru. Jadi apa yang kita perhatikan dari kebenaran ini di ayat 6, 5 dan 6. Nanti kalau ayat 1 sampai 4 Bapak Ibu baca sendiri. Ayat 5 dan 6 dikatakan di situ, Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak. Tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya ia memberikan pemberian. Kemudian ia menyuruh mereka masih pada waktu ia hidup meninggalkan Ishak anaknya dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu Saudara. Jadi Abraham adalah seorang bapa orang beriman, seorang yang bersama-sama dengan Tuhan, yang mengikuti segala perintah Tuhan, janji-janji Tuhan yang dipegang. Dia begitu sadar bahwa generasi yang akan menyiapkan generasi baru untuk lanjut setelah kehidupan dari Abraham ini sangat penting dipersiapkan. Karena Abraham tahu bahwa dia tidak mungkin juga hidup selamanya. Nah, kita melihat di sini apa yang Abraham persiapkan dari ayat 5 dan 6. Di ayat 5 dan 6 itu dikatakan bahwa Abraham memberi segala harta miliknya kepada Ishak.
Saudara harus mengerti bahwa Abraham sadar bahwa hanya Ishaklah yang akan menjadi garis keturunan yang melanjutkan generasi baru untuk dari bapa orang beriman, yaitu dari Abraham turun kepada Ishak sebagai anak yang dijanjikan, anak perjanjian, anak yang ditetapkan oleh Tuhan. Maka apa yang Abraham lakukan, dia tidak keluar dari jalur yang Tuhan tetapkan. Dia melakukan seperti apa yang Tuhan tetapkan. Tuhan telah menetapkan Ishak akan menjadi keturunan yang diberkati, sebagai keturunan yang akan mendatangkan juru selamat. Karena itu Abraham tidak salah memberikan segalanya, dikatakan di situ. Abraham memberi segalanya untuk Ishak. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak. Saya tahu bahwa Abraham bukan hanya mempersiapkan generasi hanya untuk menerima warisan, tetapi kepada anak-anak yang lain dia memberi pemberian dan dia suruh pergi. Ini adalah satu persiapan yang baik. Selama dia masih hidup, dia mengatur sehingga generasi yang akan lanjut dari apa yang Abraham sudah pegang dari Tuhan, yang bersama-sama dengan Tuhan, itu akan dijalankan oleh Ishak dan bisa memperluas kepada saudara-saudaranya yang lain. Tetapi satu garis yang dari Tuhan tetapkan ini, itulah yang Abraham pegang dengan benar. Dia tidak mau bergeser dari sana. Jadi saya melihat mempersiapkan generasi yang baru, kita perlu melihat ketetapan Tuhan. Kita perlu mengerti ketetapan Tuhan kepada generasi yang akan lanjut. Dan Abraham benar memilih mengikuti apa yang Tuhan tetapkan. Karena Tuhan telah memilih Ishak. Tuhan telah memilih Ishak karena Ishaklah anak dari istri yang sah, istri yang utama, yang pertama. Dan inilah ketetapan yang dari Tuhan. Jadi kita mempersiapkan generasi harus ikut dengan apa yang Tuhan mau, dengan apa yang Tuhan tetapkan, sehingga benar-benar garis keturunan yang dari Abraham itu, bahkan doa Allah Abraham, Ishak dan Yakub, itu menjadi satu kesatuan di dalam ketetapan yang Tuhan sudah tentukan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari Abraham lagi tentang cara dia menyiapkan generasi baru yang lanjut. Generasi baru ini yang lanjut bukan hanya menerima segala pemberian dari Abraham secara materi, tetapi juga secara rohani. Abraham pasti mewariskan berkat rohani yang paling kuat kepada Ishak. Baik dalam segi kepercayaan Ishak nanti ke depan, hanya boleh pegang Allah dari Abraham. Allah yang sudah menuntun Abraham keluar dari tanah sanak saudaranya yang penuh dengan penyembahan berhala. Jadi satu generasi baru yang Abraham kuatkan, pilih, dan mengajar dengan baik. Bukan hanya mewariskan segala berkat materi, tetapi pasti berkat rohani lah yang paling utama. Makanya ketika kita lihat Ishak nanti ke depan, Ishak juga orang yang suka akan mendirikan mezbah, suka akan beribadah, berdoa kepada Tuhan. Ini adalah satu garis rencana yang Tuhan mau tetapkan. Karena Ishaklah yang paling banyak melihat bagaimana Abraham melakukan ibadah kepada Tuhan. Baik sampai ke gunung yang dimana Ishak akan dikorbankan. Disitulah iman yang diajarkan oleh Abraham bahwa Allah menyediakan kepada Ishak. Begitu luar biasa. Jadi saya dan saudara,
menyiapkan generasi baru ini sangat penting bagi saya dan saudara juga. Baik kita menyiapkan generasi itu secara rohani, bahkan secara materi juga kita menyiapkan mereka untuk bisa lanjut membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Apa yang kita akan wariskan? Apa yang akan kita persiapkan? Harusnya kita menyiapkan generasi baru, saudara. Jadi saya melihat dari ayat ini, dari ayat 1 sampai 11, jelas menceritakan bagaimana Abraham begitu teratur dan akhirnya dia mencapai seperti sesuatu generasi yang kuat. Dan di dalam Alkitab selalu diceritakan hasil akhir adalah kita menyiapkan generasi penerus. Terlebih khusus yang bisa meneruskan melakukan iman yang kita percaya. Dan terlebih lanjut lagi melanjutkan mempermuliakan Tuhan dengan segala berkat yang kita sudah terima. Abraham menjadi contoh bagi saya dan saudara menyiapkan generasi baru. Karena dengan generasi baru kita melihat pelayanan atau nama Tuhan bisa juga semakin diperluas. Semakin zaman, semakin jalan, nama Tuhan semakin dibesarkan. Karena ada satu aliran yang diajarkan kepada generasi yang baru. Jadi sesuai dengan ketetapan Tuhan, untuk menyiapkan generasi baru, kita harus ikut menyiapkan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Generasi itu harus ikut Tuhan. Maksudnya, generasi itu harus percaya kepada Tuhan, Allah yang hidup. Percaya kepada Yahweh, kepada Allah dari Abraham. Ini yang Abraham persiapkan dan dia memberikan segalanya kepada Ishak. Siapa generasi yang kita siapkan? Kita doakan. Mari kita dukung, kuatkan dia. Secara rohani juga, secara materi juga kita memberkati. Sebab setiap generasi Tuhan mau pilih dan Tuhan mau menetapkan untuk menjalankan nama Tuhan dipermuliakan di setiap generasi. Yang kedua yang saya lihat dari Abraham menyiapkan generasi baru, dia adalah orang yang menyiapkan sebelum dia mati. Ini yang sangat penting. Generasi baru tidak bisa jalan, berdiri dengan baik, bisa menjadi berkat, menjadi saksi, kalau kita sebagai generasi terdahulu tidak sadar dan menyiapkan lebih awal sebelum kita mati. Ada banyak orang tidak menyiapkan generasi, bahkan orang-orang yang kebanyakan kita dengar di dunia ini yang kaya-kaya, mereka akhirnya, tidak semua sih orang kaya, yang akhirnya anak-anak berakhir dengan pertengkaran warisan. Tapi kita melihat bagaimana Abraham, tidak ada satupun yang bertengkar gara-gara warisan. Tidak ada satupun yang bertengkar masalah Abraham memilih Ishak. Semua sudah tahu karena Abraham sudah mempersiapkannya. Sebelum Ishak diberi tanggung jawab menerima segala berkat secara materi rohani, dia sudah suruh semua anak-anaknya yang lain dari gundik itu harus pergi dari Ishak. Sudah memberi pemberian-pemberian. Tidak memiliki hak waris yang utama. Tapi pemberian itu juga sudah luar biasa, yang terbaik. Abraham memberi keadilan, memberi pemberian-pemberian. Karena itu juga adalah anaknya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jadi saya melihat menyiapkan sebelum kita mati generasi yang baru, menyiapkan generasi baru itu sangat penting. Karena kalau kita sudah mati, mereka tidak kuat, mereka tidak siap, mereka tidak akan bisa menjadi berkat lebih bagus daripada kita. Harusnya mereka lebih bagus. Seorang anak, seorang ayah tidak ingin anaknya hanya sebatas kemampuan ayahnya. Bahkan ayahnya selalu ingin anaknya begitu lebih besar.
pengaruhnya daripada ayahnya. Kita lihat Tuhan Yesus pun juga bilang begitu kepada kita, murid-muridnya, kepada rasul-rasulnya. Kamu akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar dari apa yang saya lakukan. Dan itu memang terjadi. Kalau di zaman Yesus hanya masih bisa penginjilannya jalan, sekarang penginjilannya sudah begitu cepat juga. Walaupun tidak begitu banyak yang masih ada juga yang belum mendengar, tapi sudah melakukan jauh lebih besar dikatakan. Dan Tuhan rindu semua yang mengikuti Dia melakukan hal-hal yang lebih besar yang daripada Yesus sudah lakukan. Artinya Yesus ingin dimuliakan juga lewat hidup kita, yang walaupun kelihatannya kecil, tidak punya kekuatan, tapi karena ada kekuatan Yesus bisa melakukan yang jauh lebih besar. Jadi menyiapkan generasi sebelum kita mati itu adalah satu tugas kita semua. Baik sebagai orang tua secara jasmani, ini saya bukan bicara hanya karena Abraham menyiapkan generasinya secara jasmani, tapi kita juga punya tanggung jawab menyiapkan generasi secara bapak rohani. Bahkan itulah yang lebih kuat sebenarnya. Tuhan lebih suka kita menyiapkan satu generasi yang akan mengalirkan aliran rohani, bukan keturunan kita yang akhirnya tidak menyembah Tuhan lagi. Ini yang bahaya sebenarnya. Makanya kita lihat Daud begitu orang yang menyembah Tuhan, tapi dia tidak begitu menyiapkan satu generasi yang bisa sama seperti dia. Hanya Salomo sempat ikut sesaat, tapi di masa tuanya Salomo menyimpang. Ini kegagalan dari Daud juga menyiapkan generasi yang bisa terus lanjut memuliakan Tuhan yang Daud begitu menikmati. Makanya kalau di keturunan Daud yang ditulis sebagai raja-raja Yehuda dikatakan ada yang seperti Daud, tapi tidak sama persis cintanya kepada Tuhan. Ada yang begitu jahat. Karena itu saudara, kita menyiapkan generasi itu bukan saja secara bapak jasmani. Apalagi kalau kita seorang bapak yang menyiapkan anak untuk tetap pegang Tuhan, mengandalkan Tuhan. Ini sangat penting. Yang paling sangat sulit kan kenyataan juga di lapangan. Kadang-kadang orang bilang anak-anak hamba Tuhan malah yang lebih sulit untuk bisa menjadi berkat. Nah, ini juga menjadi perhatian khusus bagi kita semua. Saya juga seorang hamba Tuhan. Perhatian khusus untuk menyiapkan generasi keturunan yang Tuhan percayakan, baik secara materi maupun secara rohani, sehingga tidak menjadi kesaksian yang buruk ke depan. Oh, bapaknya dulu cinta Tuhan, tapi anaknya gimana? Ini adalah sesuatu yang berbahaya. Kalau kita tidak menyiapkan generasi yang baru yang akan lanjut sebelum kita mati, ini tugas yang paling penting. Makanya sebelum kita mati, tugas kita adalah menyiapkan generasi baru yang kuat secara rohani. Ini yang Abraham lakukan. Di ayat 7 kita baca, di ayat 7 itu sebelum Abraham mati dikatakan Abraham mencapai umur 175 tahun. 175 tahun. Lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Kenapa ditulis umur Abraham mati dengan suntuk, dengan umur yang luar biasa panjang? Tetapi yang hasilnya juga luar biasa, saudara. Melahirkan generasi baru, seorang Ishak yang nantinya luar biasa menjadi berkat atas keluarga. Abraham berkat atas pribadi beriman, tapi Ishak menjadi berkat satu keluarga yang begitu menikmati Tuhan. Jadi saya melihat ada satu peningkatan. Abraham tahu tugasnya dia akan mati.
Karena itu dia persiapkan. Jadi sungguh sebelum kita mati, persiapkanlah generasi yang bisa lanjut menyatakan nama Tuhan, menyampaikan Injil, membagikan kerajaan Allah lewat seluruh generasi yang kita siapkan. Karena kita semua dipercayakan untuk menyiapkan generasi. Baik kita sebagai orang tua yang punya anak, bahkan tidak punya anak, ada generasi-generasi yang Tuhan percayakan secara jasmani, bahkan secara rohani jauh lebih kuat. Apalah arti generasi secara jasmani tetapi rohaninya hancur? Tidak ada gunanya. Apalah artinya kalau Abraham punya Ishak tetapi Ishak tidak percaya Allah yang sama, Allah Yahweh, Allah yang akan datang sebagai juru selamat nantinya melalui Ishak. Ini juga akan hancur, tidak bagus. Tetapi Abraham kita lihat berhasil sebelum dia mati. Bapak Ibu Saudara, sudahkah kita berpikir kita pasti akan mati dan kita punya satu tugas yang utama, menyiapkan generasi baru, baik melalui secara ketetapan melalui Tuhan, tetapi juga melalui secara pengertian bahwa kita akan mati, tetapi ada generasi yang sudah siap lanjut. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, lebih jauh di ayat 7 itu kan sampai Abraham dikubur, itu begitu singkat ceritanya. Tetapi di ayat 11 kita lihat dari bagian ayat 11 ayat yang terakhir ini, inilah titik di mana Abraham mencapai menyiapkan generasi seorang Ishak yang muncul sebagai orang yang menjadi otomatis menerima segala kekuatan berkat dari Tuhan. Di ayat 11, setelah Abraham mati, langsung dikatakan Allah memberkati Ishak, anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lai Roi. Amin. Bapak Ibu, di ayat yang terakhir ini kita melihat generasi yang baru sudah otomatis diberkati oleh Tuhan. Karena telah dipersiapkan untuk siap menerima berkat. Kepada Ishak, otomatis aliran berkat mengalir dengan baik kepada Ishak. Dengan penuh kekuatan Tuhan. Ketika Abraham sudah mati, ayat itu berkata, Tuhan langsung mengalihkan aliran berkatnya otomatis melalui Ishak sekarang bekerja. Melalui Ishak akan menjadi saksi baru bagi keturunan Abraham bahwa Ishak tetap menyatakan nama Allah yang hidup. Jadi generasi baru yang kita siapkan itu akan bisa otomatis menerima berkat penyertaan dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita merasa bahwa tidak ada yang sia-sia. Bahkan ada satu kesaksian dari tokoh-tokoh gereja yang pernah menjadi berhasil karena doa dari seorang ibu. Seorang ibu yang mendoakan anaknya yang begitu jahat, begitu mabuk, tetapi akhirnya anaknya menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Karena dia menyiapkan dengan peperangan rohani, dengan doa. Dan saya juga bersyukur karena saya bisa menjadi seorang hamba Tuhan juga karena ada doa dari kedua orang tua saya. Doa dari kedua orang tua saya yang adalah seorang gembala juga. Bapak dan ibu saya juga ibu saya juga mengembalakan. Mereka lah yang menjadi orang-orang yang menyiapkan saya. Secara langsung atau tidak langsung. Secara mungkin saya tidak sadar, tetapi mereka tetap mendoakan sehingga saya bisa menjadi orang yang melanjutkan apa yang Tuhan percayakan melalui orang tua saya dan sekarang dilanjutkan kepada saya juga ikut.
Tidak disangka, begitu sulit. Orang tua saya merasa susah untuk bisa membentuk, mengubah saya. Tetapi doa mereka telah dijawab oleh Tuhan. Jadi tidak ada yang kita tidak boleh berhenti mempersiapkan satu generasi baru lewat kita berdoa, lewat kita mengandalkan, menguatkan secara rohani terus-menerus, memberkati keturunan itu dan mengajar mereka di dalam hidup dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, saya harap kita menjadi orang-orang yang siap menyiapkan generasi baru yang terus dipakai oleh Tuhan, yang terus menyaksikan Tuhan, yang terus Tuhan bekerja lewat keturunan kita, lewat generasi yang kita bentuk, baik secara jasmani maupun rohani. Kita bisa menjadi bapak-bapak rohani untuk generasi yang bisa lanjut untuk Injil Kerajaan Allah. Abraham telah menjadi satu bagian dari mempersiapkan generasi baru ini. Sekarang kita pun Tuhan tawarkan, Tuhan bagikan kebenaran ini. Apakah kita siap? Sesuai dengan ketetapan Tuhan, siapkanlah generasi. Sesuai dengan waktu yang Tuhan berikan. Abraham diberikan 175 tahun supaya sampai Ishak berdiri dan baru dia pulang, selesai. Dan otomatis ketika Abraham selesai, aliran berkat rohani dari Abraham mengalir kepada Ishak dengan luar biasa. Nanti kita baca di bagian berikutnya, Ishak berdiri dengan kekuatan iman sama seperti bapaknya, tetapi menjadi lebih berpengaruh lagi. Sampai nama Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu melekat di dalam keturunan yang telah ditetapkan oleh Tuhan, yang telah dipersiapkan oleh Abraham sebelum mati, dan otomatis mengalirkan berkat di dalam kehidupan dari mereka semua. Amin buat kebenaran firman. Mari kita berdoa, dan setelah kita berdoa, saya harap kita semua siap sampai akhir terus melanjutkan. Ada generasi-generasi di dalam jemaat, di dalam orang-orang rohani, anak-anak rohani, bahkan anak-anak secara jasmani juga dipersiapkan secara rohani juga untuk melanjutkan kabar keselamatan, nama Yesus, nama Tuhan ditinggikan lewat hidup mereka. Mari kita berdoa. Bapa, hamba percaya apa yang kami sudah renungkan malam hari ini, Engkau mau supaya ada generasi baru. Karena itu Engkau sudah menetapkan siapa yang akan lanjut. Mari Engkau perlihatkan kepada kami orang-orang yang akan siap menjadi generasi baru, murid yang akan bisa lanjut untuk pekerjaan Tuhan, untuk nama Tuhan, untuk kedatangan keselamatan terbuka. Dan Ishaklah yang sudah ditetapkan. Mari kami juga bisa sebagai bapak secara rohani, jasmani, menguatkan generasi, supaya setelah kami selesai tugas, kami sudah melihat ada generasi baru yang sudah siap lanjut dan mempermuliakan Tuhan lebih daripada kami. Karena kami mau anak-anak rohani, anak-anak kami secara jasmani, mereka jauh lebih berhasil dari kami. Karena Tuhan akan pakai mereka di zamannya dengan kekuatan yang luar biasa. Berkatilah anak-anak hamba supaya mereka bisa berdiri menjadi generasi baru, generasi yang penuh dengan iman kepada Allah yang hidup, penuh dengan kekuatan Tuhan, penuh dengan kepercayaan menyaksikan Tuhan. Bahkan anak-anak rohani yang ada di dalam gereja hidup baru juga, biarlah semua bertumbuh menjadi orang-orang yang siap menjadi generasi yang luar biasa. Bapa, hamba berdoa supaya setiap generasi baru mereka sudah siap setelah kami selesai, mereka sudah siap. Dan ketika kami selesai, otomatis aliran berkat mengalir atas hidup mereka untuk lanjut dan mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebenaran-Mu. Bapa, kami berdoa buat orang-orang yang sudah Engkau pulihkan lewat berita hidup baru ini, sudah kami doakan, mereka sudah mengalami jawaban doa,
Bapa kiranya terus tumbuhkan iman mereka untuk panggil nama Yesus dan mengandalkan Tuhan. Berkatilah Ibu Alina di Ambon yang jauh, anaknya sudah Tuhan jamah, sudah mengalami segala jawaban yang terbaik. Berkatilah juga Jacksonara supaya semakin bisa pegang hanya Yesus dalam hidupnya. Berkati juga Morris, dan ada ciptaan baru Ibu Sabatik juga. Berkatilah setiap Ibu Elizabeth supaya kekuatan dari Tuhan memberkati kandungannya. Tuhan, kami juga serahkan di dalam nama Yesus kepada setiap mereka yang minta didoakan, baik Nabula, supaya mereka semakin mengandalkan Tuhan, menjadi generasi yang dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, terima kasih. Hamba bersyukur buat campur tangan Tuhan dalam berita hidup baru hari ini, dan hamba percaya berita hidup baru hari ini akan terus menjadi saluran berkat di mana-mana orang bisa melihat berita ini. Mereka terus dikuatkan, diberkati, disadarkan, dipulihkan, dan menjadi seperti apa yang firman katakan. Dalam nama Yesus, biarlah kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, Bali yang ada di sini, terus Tuhan bekerja atas pulau ini. Biarlah ada penuaian besar, ada penyelamatan besar di tengah-tengah pandemik, bahkan di Kupang, di Sumba, di daerah hamba. Juga Tuhan memberkati seluruh NTT, pulihkan. Biarlah ada iman yang benar lewat pandemik ini. Ada orang-orang yang terus dipulihkan, diselamatkan. Bahkan seluruh dunia terjadi penuaian besar-besaran di tengah-tengah pandemik ini. Hamba percaya ini adalah waktu untuk menuai, karena ada banyak orang yang begitu takut, khawatir. Mereka perlu Tuhan di dalam hidupnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami akhiri berita hidup baru hari ini. Biarlah kekuatan Tuhan, kekuatan dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan sesuai kebenaran firman, berdirikanlah generasi baru, generasi yang cinta Tuhan, takut akan Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan, yang memanggil nama Tuhan, yang siap diberkati oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Dalam nama Yesus terjadilah. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, sampai jumpa besok dalam berita hidup baru. Tuhan Yesus memberkati. Salam.